Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Kode sahamnya DSNG. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya ambil dari materi Public Expose tahun 2020 ya, di tanggal 24 Agustus 2020. Kira-kira DSNG ini perusahaan apa sih, ya kan? Buat yang belum tahu, ternyata DSNG ini merupakan perusahaan yang berbisnis di perkebunan kelapa sawit. Jadi punya 112.450 hektar lahan tertanam. Jadi 15 perkebunan kelapa sawit. Dan kalau misalnya kita lihat, dia juga punya 570 ton TBS per jam. Itu merupakan 10 pabrik pengolahan kelapa sawit. Dan di sini yang lumayan menarik adalah perseroan ini bakal punya satu pabrik bio CNG. Ya, ini akan mulai beroperasi pada kuartal 4 tahun 2020. Jadi kalau misalnya ini beneran beroperasi di kuartal 4 tahun 2020, di tahun 2021 tuh sebenarnya DSNG ini punya prospek yang boleh dikatakan bakal cerah ya, bakal cerah banget. Apalagi ini termasuk ya boleh dikatakan green ya, dikatakan green energy. Lalu kalau misalnya kita perhatikan, perseroan ini juga mendapatkan sertifikasi berkelanjutan ya, produk minyak. Jadi di sini ada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Lalu di sini juga ada ISPO ya, Indonesian Sustainable Palm Oil, dan juga ada 2 sertifikat ISCC ya, International Sustainability and Carbon Certification. Dan perusahaan ini DSNG merupakan perusahaan kelapa sawit pertama yang mendapatkan fasilitas pendanaan dari dan green. Ya, ini pada tanggal 23 April 2020. Jadi boleh dikatakan ini sesuai dengan temanya si Joe Biden ya, presiden baru di Amerika Serikat, yaitu lebih ke green ya, lebih ke green energy. Jadi mungkin di tahun-tahun depan DSNG ini bakal jadi perhatian pelaku pasar nih. Soalnya ini related banget sama yang namanya green. Apalagi ini juga kelapa sawit ya, dan kita tahu sendiri adanya La Nina itu membuat harga CPO itu naik cukup lumayan di atas 3.000 ringgit Malaysia ya per ton, dan itu kelihatannya cukup stabil di harga tersebut. Nah, cuman kita bakal lihat kinerja si DSNG ini dari tahun ke tahun ya. Dari 2014 ke tahun 2019 ini cenderung mengalami kenaikan walaupun pelan banget. Dari sekitar 4,9 triliun menjadi 5,7 triliun. Lalu juga laba bersihnya dari 650 miliar ini turun ya, jadi 178 miliar. Jadi ini turun banget, dan harusnya di tahun 2021 itu baru mulai mengalami kenaikan. Nah, kita bakal lihat dari 9 month 2020 kita bandingin sama 9 month 2019. Ini mengalami kenaikan 10% ya total pendapatannya, dari 3,9 T menjadi 4,3 triliun. Lalu kalau misalnya kita lihat dari laba bersihnya, ini naik 2 kali lipat lebih ya, hampir 3 kali lipat, dari 62 miliar menjadi 162 miliar. Karena memang didukung dengan kenaikan harga CPO, dan kita juga bisa lihat di emiten-emiten CPO lainnya seperti Astra Agro Lestari dan juga mungkin LSIP itu juga mengalami perbaikan kinerja di tahun 2020 ini. Nah, kita bakal lihat sekarang di cash flow statementnya, di 9 bulan 2020 ini arus kas operasinya cukup stabil ya, di kisaran 500-an miliar. Dan untuk membayar capex-nya cuma 330 miliar, jadi masih ada excess free cash flow ya. Ini untuk melakukan pembayaran pendanaan 117 miliar. Lalu kita bakal lihat dari key statistiknya, kira-kira dari solvency rasionya si DSNG ini seperti apa. Di sini kita lihat bahwa current rasionya ini di 0,92 kali, jadi memang sedikit di bawah 1 kali. Ini agak beresiko ya. Terus DER-nya juga agak tinggi ya, di kisaran 1,67, long term debt dibagi equity 1,24 kali. Jadi boleh dikatakan ini cukup beresiko ya neracanya. Cuman karena memang ada story tentang green, dan juga ada pabrik baru bio CNG yang akan beroperasi di kuartal 4 tahun 2020.
perusahaan ini punya story untuk bertumbuh di tahun 2021 dan seterusnya. Jadi market cap perusahaan sekarang 5,17 triliun, ini di harga 488 per lembar ya. Dan sekarang current PE ratio-nya di 18,43 kali. Nah, ini secara TTM, ini juga karena di kuartal 3 ini rugi ya 18 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya ini di 1,38 kali. Nah, jadi boleh dikatakan kalau murah juga enggak ya kan, kalau mahal banget juga enggak, jadi udah so-so lah harganya. Cuman mungkin udah adjust dengan adanya pabrik pabrik baru dan juga cerita green ke depannya akan membuat ekspektasi market ini meningkat. Oke. Jadi semoga DSNG ini ke depannya memang pabriknya bisa beroperasi sesuai jadwal, karena kalau misalnya tidak beroperasi sesuai jadwal itu biasanya harga sahamnya bakal cenderung terkoreksi. Oke, jadi semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.